Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Syifa Mutiara, Ibu mahasiswa P3K UPI Purwakarta. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2. Oke, sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelum kita memulai video pembelajaran hari ini, Ibu mau cek semangatnya dulu ya. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang sudah semangat ya untuk menyimak video pembelajaran hari ini. Yuk, kita mulai. Baik, anak-anak, di sini kita akan membahas mengenai kalimat aktif terlebih dahulu ya. Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Nah, contohnya nih, ada kalimat Alex memakai noken baru. Nah, Alex menempati sebagai subjek. Subjek di sini adalah yang melakukan pekerjaan ya, sebagai pelaku untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya adalah memakai. Nah, memakai di sini merupakan predikat dari kata kerja aktif. Nah, apa ciri-ciri kata kerja aktif? Nah, kata kerja aktif ini memiliki awalan me. Dalam kalimat ini diawali dengan imbuhan me ya. Lalu ada noken baru. Nah, noken baru ini termasuk objek atau benda ya. Jadi, anak-anak bisa membedakan ya kalau subjek itu pelaku yang melakukan pekerjaannya, kalau objek bendanya, kalau predikat kata kerja aktif. Oke. Nah, di sini ada ciri-ciri kalimat aktif. Yang pertama, subjeknya bertindak sebagai pelaku atau yang melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, predikatnya berimbuhan ber atau me. Nah, tadi kita sudah bahas ya. Kata memakai itu memiliki awalan me ditambah kata pakai. Jadinya memakai. Nah, bisa juga ada imbuhan ber, misalnya berjalan. Nah, ber tambah jalan. Jadi berjalan. Lalu yang ketiga, pola kalimatnya berbentuk SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau juga SPO, subjek, predikat, objek. Atau SPK, subjek, predikat, sama keterangan. Atau hanya subjek dan predikat saja. Oke ya, sekarang kita lihat contoh kalimat aktif. Nah, di sini sudah ada contoh kalimat aktif. Coba dibaca dulu. Ya, Andi memakai baju di kamar. Nah, Andi berperan sebagai apa anak-anak? Tuh, sebagai subjek. Nah, subjek di sini dilambangkan dengan huruf S besar. Lalu memakai. Nah, memakai ini imbuhannya me ya, memiliki imbuhan me. Lalu ada kata dasarnya. Kata dasarnya adalah pakai. Jadi me ditambah kata pakai menjadi memakai. Nah, memakai ini termasuk kata kerja aktif ya, karena yang sedang dilakukan. Lalu baju. Baju itu termasuk objek, bendanya. Di kamar. Nah, di kamar ini termasuk keterangan tempat, disimbolkan dengan K. Oke, selanjutnya. Contoh yang selanjutnya yaitu
Dibaca dulu anak-anak, coba. Ya, Nita berjalan kaki ke taman. Nah, Nita menempati sebagai subjek yang dilambangkan huruf S. Lalu berjalan. Nah, berjalan ini adalah predikat yang memiliki imbuhan ber. Jadi tidak hanya me saja, tapi ber juga bisa. Nah, di sini ada berjalan. Berarti berjalan itu gabungan dari imbuhan apa dan kata apa ya? Nah, ternyata gabungan dari kata imbuhan ber ditambah kata dasar jalan. Jadi berjalan. Lalu kaki. Kaki termasuk ke dalam objek. Dilambangkan dengan huruf O. Ke taman itu termasuk keterangan tempat. Misalnya ibu bilang gini, Nita berjalan kaki di sore hari. Nah, di sore hari itu termasuk keterangan juga, tapi keterangan waktu. Paham anak-anak? Semoga paham ya. Kita lanjut ke kalimat pasif. Nah, di sini ada kalimat pasif. Kalimat pasif yaitu subjek yang dikenai suatu pekerjaan. Kalau tadi kalimat aktif itu subjeknya yang melakukan. Nah, kalau ini subjeknya itu yang dikenai suatu tindakan atau perlakuan. Kayak misalnya ini ada contohnya, noken baru dipakai Alex. Nah, noken baru ini berperan sebagai subjek karena subjeknya ini yang dipakai ya, yang dikenai suatu pekerjaan yang dikenakan sama Alex, yaitu noken barunya. Lalu ada kata dipakai. Dipakai merupakan predikat kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif ini memiliki awalan di, yaitu dipakai. Nah, dipakai ini gabungan dari imbuhan di ditambah kata kerja dasar pakai, digabung menjadi kata dipakai. Lalu di sini ada Alex. Alex ini berperan sebagai pelengkap. Jadi di sini polanya adalah subjek, predikat, dan pelengkap. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat pasif. Yang pertama, predikatnya berimbuhan di, ter, kean, atau terkan. Nah, contohnya misal dimakan. Tadi juga dipakai ya. Terus misalnya terjatuh. Terus ada kean. Misalnya kelaparan, ke sama lapar tambah juga an jadi kelaparan. Lalu ada juga ter sama kan. Contohnya terbarukan. Nah, ter ditambah kata baru ditambah kata kan. Selanjutnya yang kedua, biasanya terdapat kata oleh atau dengan di dalam kalimatnya. Misalnya, baju itu dibeli oleh Alex. Nah, ada kata olehnya. Lalu selanjutnya, pakai kata dengan. Contohnya, baju itu dilipat dengan rapi. Nah, seperti itu ya. Nah, ada kata baju itu dipakai Andi di kamar. Nah, baju itu memiliki peran sebagai subjek karena baju itu yang dikenai pekerjaan. Lalu ada dipakai. Dipakai termasuk predikat, simbolnya P. Nah, dipakai merupakan kata kerja aktif dengan imbuhan di
Lalu ada kata kerja dasarnya pakai, jadi dipakai. Lalu ada kata andi. Andi ini berperan sebagai pelengkap. Lalu ada kata di kamar. Di kamar ini merupakan keterangan tempat. Ya, walaupun ada imbuhan di-nya, tapi di kamar, kamar itu bukan kata kerja, tapi kata keterangan tempat. Selanjutnya adalah contoh kalimat pasif yang seperti ini. Bulu itu tertiup oleh angin. Nah, bulu itu merupakan subjek karena bulu itu yang dikenai pekerjaan. Lalu tertiup. Tertiup itu berperan sebagai predikat yang memuat kata kerja aktif dengan imbuhan apa? Imbuhan ter. Nah, dari imbuhan ter ditambah tiup. Jadi tertiup. Nah, olehnya itu adalah pelengkap. Dan angin, anginnya juga sebagai pelengkap. Oke ya, semoga anak-anak sudah memahami. Sekarang ada kuis. Coba anak-anak jawab tebak-tebakan berikut nih ya. Manakah yang termasuk kalimat aktif? Coba. Yang A, kucing itu diamankan oleh Gani. Yang B, Gani menggambar bunga. Coba mana ya yang kalimat aktif? Yang A atau yang B? Ibu kasih waktu ya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jeng jeng. Kita lihat jawabannya ya. Dan jawaban yang benar yaitu yang B. Gani menggambar bunga. Ye, siapa yang betul? Yang betul berarti sudah benar-benar memahami video yang Ibu sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang A itu tidak benar ya, karena yang A itu termasuk kalimat pasif. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah berada di akhir video. Mohon maaf ya bila ada salah kata dalam video ini. Jika ada yang belum mengerti, boleh ya ditanyakan langsung kepada ibu atau ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.